Iis Dahlia ya. Apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi. Bila tadi itu Sanggap tadi memberikan petunjuk kepada saya untuk bersikap dingin ya. Padahal saya tadi sudah mau emosi punya. Apalagi siapa tadi? Iis Dahlia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh, dia memberikan, entah itu memberikan kritis, dia membangun, entah apa, tapi dia memojokkan Reza seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan kan gitu. Omongannya apa aja sih, mungkin Om bisa disampaikan apa Coba ya? deh, ngomong faktanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya intinya aja ya Pak. Intinya aja ya bagaimanapun itu kan masih darah daging. Ya ini nggak saya tambahin, nggak saya kurangi ya Kak. Terus kasihan loh itu di boykot dari nggak dapat pekerjaan. Ya maksudnya Reza kan Reza yang nggak meminta seperti ini dan bukan Reza pun yang minta di boykot, yang buat bukan Reza. Itu yang disampaikan oleh Iis, dan dia tadi sempat mengatakan ketika ngeliat kamu dia sempat kontak Denada, ada Reza di sini, dia bilang iya alhamdulillah rezekinya bagus. Bagaimana dia ngomong gitu setelah dia menjudge kamu kalau kamu adalah penyebab Denada di boykot gitu? Ya Bisa bantu ya. Jadi ada lagi nih pihak lagi yang membuat onar ini kan. Apalagi secara terang-terangan ini mau menantang saya ya. Monggo nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Denada, ketika dia korup maka tidak, otaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau membentuk proyeksi ini, melihat kebenaran yang lebih jernih. Itu makanya mau saya bantu membersihkan otaknya itu biar gak kotor ya. Sekarang saya tanya, persoalan Denada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan ini, itu sejak kapan? Dia ini sudah 24 tahun ditelantarkan, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus dia lihat dong, gimana sih itu? Itu makanya, aduh ya Allah, tolonglah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela benar itu makanya Bu Iis Dahlia tolong sama minggir ya, sama lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak pernah takut orang, sama minggir. Kalau sampean mau ya berpikir bijak, tolong sampean posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu. Itu makanya saya bilang, kalau andai kata temanmu salah pun ya, nyatakan dia salah. Jangan you main kesini, ngelompat kesini, mengeri dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, mengancam saya, itu loh. Itu yang bikin saya gemes. Reza ada omongan tadi membalas omongan dari Tante Isda. Jawabannya apa? Jawabannya. Atau diam saja karena merasa terpojok. ya Bang, abang sebagai keluarga, bisa dibilang abangnya Reza dan Reza, mendengar omongan seperti itu bagaimana, Bang? Saya geram, dia diam saja. Geram Cuma WA ke saya, makanya mau samperin. saya terjang itu tadi itu. Cuma saya ya alhamdulillah sang hakim memberikan kesabaran tadi. Biasanya nggak sabar saya, itu loh. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya ya untuk agak sedikit berhati-hati berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezekinya, itu makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar ya. Juga Allah itu tidak tidur. Itu makanya hati-hati itu untuk pihak itu yang ya Allah, makanya khususnya kepada teman-temannya, apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi, saya itu kagum dengan jenengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah ya, agak sedikit adil, jangan memberikan komentar dan ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu runtut asbabul nusulnya dari persoalan ini. Itu aja lah. Berarti dua orang itu bisa disebut sebagai yang ikut campur dalam urusan ini nggak sih, Bang? Ya ikut campur, itu makanya kemarin itu kan begini, dia mempertanyakan persoalan itu, kenapa kok baru sekarang? Saya sudah bilang, persoalan ini men-trigger saya untuk mengajukan gugatan karena adanya penzoliman terhadap harkat dan martabat ibu saya. Jadi kalau saya sampai membela ibu saya ulangi lagi ya, kepala saya ini saya taruh di kakinya ibu saya. Kalau mau tahu, panggil dia ini, ada ini. Tanyakan saja. Itu saya ini nggak punya apa-apa selain rasa bakti kepada orang tua saya. Itu makanya kalau sampai mau maju, ya siapapun saya akan menang. Pasti saya menang. Reza,
sekarang alhamdulillah rezeki kamu sudah dibuka oleh Allah. Sudah kemarin saya kalau nggak salah lihat ada live TikTok juga jualan di balik semua ini, alhamdulillah rezeki kamu mulai dinaikin lagi. Itu berkat kakak-kakak netizen juga Kak, yang sampai orang-orang hebat pun nge-notice Reza. Kaget Kak Reza, artinya banyak yang Kaget banget, Kak. kasih pekerjaan, artinya jadi sampai ke Jakarta juga, Iya. baru balik ke Jakarta Kaget, kerja. senang. Oke Reza, banyak netizen yang bilang mempertanyakan ayah dari biologis dari kamu. Terus banyak juga netizen yang bilang atau mempertanyakan disambungkan dengan Aji Pangestu, dimirip-miripkan. Pendapat Reza juga. Kalau dari Reza sendiri, Reza nggak tahu ya Kak, masih belum tahu. Gitu. Jadi kita fokus ke ibu aja. Ke ibu aja. Iya. Dan kalau ibu mengakui kan pasti bakal tahu. Gitu. Ini begini ya, ya ini menarik ini. Ini yang harus saya ulas kembali kan. Jadi kalau ketentuan pasal 48 ayat 1 itu undang-undang perkawinan itu kan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu kan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, gitu. Akan tetapi frasa itu kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa serta bapak biologisnya, ya, asalkan kemudian bisa dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan, kan begitu, tes DNA contohnya. Itu pun hak Reza. Kalau andai kata nantinya lari ke sana, ya insya Allah lah yang namanya manusia itu kepingin tahu bapaknya kan juga masuk akal. Dalam hal ini saya ingin memohon kepada kawan-kawan agar sedikit memahami persoalan ini. Yang namanya manusia, siapa yang tidak kepingin tahu bapaknya. Tetapi kalau untuk nama, saya tidak pernah menyebut nama karena takutnya fitnah. Betul. Biar nanti ibunya yang menjawab itu. Reza, ada lagi? Reza, after ini akankah berkarir di Jakarta atau akan bolak-balik Di untuk Banyuwangi. atau- Banyuwangi, Jakarta. Ya. Wala-wala kuatai lagi. Berarti siap untuk meniti karir di Jakarta. Jakarta. Ada rencana juga nggak Reza menikah dalam waktu dekat atau bagaimana? Sorry ya, sebentar. Tidak apa-apa. Itu tadi sudah diulangi dan garis bawahi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti berpotensi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hendaknya yang diatur. Kalau rencana pasti ada, gitu. Rencana pasti ada. Lebih ke fokus ini ya. Ya. Berarti menata karir dulu semua. Ada lagi? Oh mungkin after, kan kebanyakan udah mediasi, untuk agenda selanjutnya minggu depan itu apa sih Om? Memasuki persidangan nanti, sidang pertama itu untuk menentukan jadwal, karena kan ekot kan sifatnya kan. Mungkin nanti akan menarik ketika masuk ke proses persidangan. Andai kata nanti saya tidak dipotong hakim soal aktor seputar forum ya, karena kan kemenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara itu kan bisa jadi kan di pengadilan negeri Tangerang, ya toh, bisa dipindah. Akan tetapi ketika hakim mengambil keputusan itu, ya saya takut itu hakim tidak bisa menerjemahkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 118 AIR, khususnya ayat 3, bahwa di dalam ayat 3 itu kandungan di dalam konteks pasal itu sebetulnya efisiensi. Jadi asas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana itu harus teraktualisasi di dalam ketentuan itu. Kalau hakim memindah ke pengadilan negeri Tangerang, maka hakim akan menyatakan bahwa persidangan ini akan bersifat mahal yang pertama, ya toh, lama yang kedua, dan tidak sederhana, jauh soalnya. Saksi harus dari Surabaya, dari Banyuwangi harus dipindah ke Tangerang. Saya harap semoga saja nanti hakim tidak memutus itu. Makanya nanti proses pembuktian saya tunggu nanti pihaknya Denada itu di proses pembuktian. Akankah nanti Denada sendiri wajib dihadirkan Om di Kalau- persidangan? Ya saya tidak tahu soal hadir atau tidak hadir itu, hadir atau tidak hadir itu karena memang kapasitas kepadatan schedule apa karena rasa malunya itu saya nggak bisa menjawab itu. Yang jelas tidak harus hadir. Ya, tetapi kalau memang you merasa benar, tidak salah, ya sudah tunjukkan saja wajahnya. Karena bagaimanapun sembunyi dimanapun pasti akan muncul kan nantinya kan. Itu makanya Bismillah, jangan ditambah perpanjang lah, ayo Pak. Oke? Denada. Reza, satu lagi. Kamu sudah diakui sebagai anak, walaupun kamu masih belum terima pengakuan itu. Apa yang pengen kamu sampaikan ke Denada
Ya pengennya dari Mbak sendiri yang mengakuin dan secara tertulis. Tertulisnya seperti apa mungkin? Kan notaris. Jadi kakaknya dipindah gitu intinya. Tapi maaf, memaafkan nggak? Kalau misalnya dia misalnya nih kita berandai-andai, dia datang ke kamu kayak pengen ngobrol berdua sama kamu, ngomong kayak maaf segala macem, kamu mau nggak kan tinggal harus- tinggal kalau sama tinggal saya? enggak, kalau tinggal enggak, karena kan sudah berbeda kan, karena ini awal permasalahan kan, Berarti memaafkan tapi nggak mau tinggal bareng. enggak. Tapi kamu sudah pernah bertemu dengan Aisyah belum? Udah sekali ini kayak kita, kayak Dikenalkannya sebagai apa? Kan pasti apa? Ini kenalin Om nih, ini Pak Des. ya anaknya Mbak Dena, ini adik kamu ya gitu, emang biasa nih. Reza pernah ngomongin isu pernikahan, kata betul gak sih kamu emang udah menikah sama videoan juga sudah punya anak satu. Buktinya mana kak? Dari Begini. Jadi tolonglah ya nanti dari pihak siapapun itu termasuk Dena adalah kuasa hukumnya. Kalau tidak mau menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik dan kemudian membuat suatu hipotesa yang sifatnya negatif dan kemudian menjadi fitnah, ayolah. Sekali lagi daripada nanti saya habisi di persidangan, ayolah. Itulah. Jadi kalau memang membuat itu, ayolah, jangan sampai melibatkan orang lain yang kemudian menjadi fitnah satu, yang kedua nanti membuka aib orang lain lagi, termasuk almarhumah dan sebagainya. Ayolah, jangan. Dosa bagi saya, janganlah. Terus satu lagi ada yang ketinggalan. Apa yang membuat hati kamu besar akhirnya memilih yaudah saya memaafkan tapi saya nggak mau tinggal bareng sama dia? Apakah karena ya itu surga di telapak kaki ibu atau bagaimana? kan masih